Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan daripada metode talaqi nahawan jilid 1, pembahasan tentang al-lisan. Nah, teman-teman mesti diketahui, al-lisan ini adalah part yang akan menjadi part terpanjang karena banyak huruf-huruf yang keluar daripada lisan, yakni lidah ya. Yang pertama kita akan bahas tentang aqsal lisan. Nah, aqsal lisan ini yakni adalah huruf yang keluar daripada pangkal lidah. Pangkal lidah itu adalah huruf yang di mana dia akan keluar 2 huruf, satu qaf dan juga dengan kaf. Kalau qaf itu perbedaannya nanti dengan kaf yakni antara persentuhan yang lunak kalau qaf dengan yang keras. Jadi kalau qaf itu nyentuhnya ke yang lunak saja, kalau kaf dengan yang keras, ya. Jadi kalau qaf yang lunak, kalau kaf yang keras. Ada yang menyebutkan nanti kaf juga dia yang lunak dengan yang keras, ya. Namun perbedaan signifikannya adalah qaf ketika diucapkan dia tebal, sedangkan kaf tipis. Kemudian perbedaan sangat signifikan sekali, yakni di qaf itu dia ketika diucapkan, ketika nanti sukun dia memantul. Nah, kalau kaf dia tidak memantul melainkan keluar udara. Nah, itu ya, teman-teman. Maka kalau qaf ini ketika diucapkan mantulnya vokalnya nanti condongnya ke o, bukan ke e. Jadi bukan ake, ilke, uke, tapi elko, ilko, uko. Dan cepat, tidak boleh dia dalam keadaan pengucapan harokatnya itu sempurna satu harokat ketika sukun. Alko, ilko, uko, itu salah. Ya, jadi harus cepat. Nah, kita langsung praktekkan saja. Ku koki, koki ku ko. Tasdidkan dahulu, tahan, kemudian baru harokatkan. Kok, ko. Nah, ini mantul baru. Cepat ya. Kiko, kuko. Nah, ku kaki, kakiku, kikaku, kukika, kiki, kokoko, kukuku, kikuku, akka. Nah, ini kalau kaf dengan kof sama ketika tasdid, yakni berhenti suaranya, baru ucapkan harokatnya. Akka, iki, uku, elko, ilki, uku. Nah, ini perbedaan kaf dengan kof yang signifikan. Ketika sukun, dia keluar udara. Contoh, ak, ik, uk. Tapi jangan berlebihan. Ak, ik, uk. Nggak boleh ya. Apalagi sampai suaranya ak. Nggak boleh ada ke gitu, nggak boleh. Dia harus biasa saja. Ak, ik, uk. Nah, kemudian kof cepat memantul. Elko, ilko, uko. Nah, untuk para pengajar yang ketika nanti mendengar peserta didiknya, ya, tidak boleh sampai si qaf ini keberhasilan qaf dengan kafnya ya. Tidak boleh nanti qafnya itu ketika diucapkan dia menjadi contoh. Tentukan dengan kaf. Jadi kalau qafnya ketika diucapkan dia ada keluar udara, ko, atau kemudian atau misalnya ketika diucapkan ko-nya menjadi ka, nah itu tutukan itu tidak boleh, harus diulang-ulang lagi. Kaf juga sama. Jangan sampai tutukan menjadi huruf qaf, jadi mantul ake, ike, uke, karena kaf itu tidak memantul. Jadi harus bisa dibedakan ya. Dan masih ingat, untuk qaf dengan kaf di sini belum ada yang panjang. Jadi di sini harus dibacakan dengan pendek. Itu dia kesempurnaan qaf dengan kaf. Ingat ya. Jadi tidak boleh sampai tertukar. Nah, ini tentang aksol lisan tadi. Sekarang kita bahas tentang wasatul lisan. Wasatul lisan itu adalah huruf yang keluar dari tengah-tengah lidah. Antara nyentuh dan tidak nyentuh dan keluar udara. Nah, ini yang nyentuh tengah lidahnya ke langit-langit mulut atau lak-lak kan itu jim. Dan tidak boleh mengucapkan huruf jim, kesalahannya itu menjadi huruf C. Jim, cim katanya ya. Atau menjadi J-nya pecah banget. Jim, jim. Tidak boleh ya. Karena beda antara pengucapannya jim kita dengan jimnya bahasa Arab. Itu beda. Jadi jangan terlalu nekan jajan. Nah, orang-orang medok-medok, jadi tidak boleh medok. Ja, tidak boleh ya. Tapi biasa saja. Ja, ja, ja. Seperti itu.
Kemudian huruf shin. Nah, ini banyak kesalahan huruf shin yang sering diucapkan oleh orang Indonesia. Huruf shin itu selalu monyong, itu tidak boleh. Sha katanya shi, shu, itu ya. Ya, tidak boleh ya. Sha, shi, shu ya, tidak boleh. Ya, shi, tidak boleh. Tapi pengucapan shin itu ketika diucapkan ini bisa saja menyebarnya udara di dalam mulut. Sha, shi, shu. Nah, itu saja. Kalau ya gampang ya. Ya ataupun shin tidak menyentuhkan tengah lidah ke langit-langit. Kalau huruf ya, dia seperti yang ucapan ya di dalam bahasa Indonesia juga ya 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 ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau huruf jim shin dengan ya ini harus bisa membedakan ya dengan signifikan, jangan sampai tertukar. Nanti katanya shin menyentuh ya, ya menyentuh ketika menghafalkan huruf huruf itu salah. Karena yang benar itu jim menyentuh langit-langit, shin tidak menyentuh tapi keluar udara, sedangkan ya tidak menyentuh dan tidak keluar udara. Nah, itu ya harus dibedakan. Baik, kita lanjut praktekan. Jujaji, jajiju, jujija. Nah, awas di sana ada tasdid, teman-teman. Ingat ya, harokat ja, baru masukkan ke jim, tasdid tahan, kemudian baru ke ja lagi. Jajja. Ingat, mantulnya kalau sekarang bukan ke o, tapi ke e. Jije, cepat. Juje. Nah, gitu ya. Shushashi. Ingat gak boleh monyong? Shashishu. Nah, di sini sudah ada yang panjang ditandai dengan warna ungu. Nah, maka kalau ada warna ungu melihat seperti ini, maka panjangkan dua harokat, tidak boleh terlalu panjang. Yang benar, shushisha. Tidak boleh shushisha. Terlalu panjang. Jadi cukup dua harokat. Dan juga tidak boleh pendek. Shushisha. Itu salah. Ash. Ingat alir huruf shin ketika sukun ataupun tasdid. Ishi. Ush. Yuyayi. Yayiyu. Yiyayu. Ingat, yang panjang itu adalah warna yang ungunya. Maka kalau tidak ada warna ungu, dia tidak boleh dipanjangkan. Yayiyui. Yui. Bukan yu. Awas. Karena al-jauf itu kalau domah berpasangan dengan wau, bukan dengan ya. Ya, jadi bukan yayiyu, tapi yayiyui. Nah, itu ya. Yui. Nah, kemudian jaya, jishiyi, sujuyu, yajisha. Nah, itu ya. Kemudian asya, ishi, ussu. Nah, di sana ada tasdid ya. Awas di tengah ada tasdid. Jadi, kalau ada tasdid, maka ketika mengucapkan yang tasdid, kemudian ada sukun, tasdidkan dahulu, tahan sedikit, baru dipantulkan. Nah, yang pertama cepat, aja, aja, aja. Cepat ya. Kemudian yang kedua baru tahan, ije. Nah, uje. Jadi kalau digabung, aja, ije, uje. Nah, aja, ije, uje. Ai, ui, i. Awas jangan tertukar. Ayya, iji, ussu. Nah, itu ya, Masya Allah. Ingat ya, karena di sini sudah ada panjang pendek, maka harokat main di sini. Belum, tidak ada huruf tebal ya. Untuk tengah lidah tidak ada huruf tebal. Jadi jangan sampai harokatnya tertukar. Ya, harokatnya tertukar. Panjang harokatnya pun tertukar, tidak boleh. Kemudian yang kedua, tidak boleh sampai shinnya monyong, jimnya menjadi becek, jadi jajah atau menjadi medok. Kemudian yang ketiga, pengucapan yang tepat pada qalqalah jim jangan sampai terlupakan. Jadi harus agak cepat sedikit ya, tidak boleh lama. Kan di sana ada juga jim yang bertasdid. Jadi harus diperhatikan penahanannya, kemudian memantulkannya harus tepat. Tidak boleh terlalu lama. Ije, tapi biasa saja ije, ije. Nah itu ya. Dan dia tipis tidak tebal. Tidak boleh mantul ke o. Dan yang terlebih penting yakni dia tuh selalu ada terkecoh di sini ya yu katanya, harusnya yui. Di sini juga sama i katanya ya. Padahal tinggal i panjang saja. Ya.
Karena dia menjadi kalau dalam hukum tajwid disebut dengan mad badal, gitu ya. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Masuk di sini adalah huruf yang tersulit teman-teman, yakni bod. Nah, saya terangkan dahulu, ada warna di sini. Jadi bod itu dia membentang nanti dari dua sisi lidah, yang paling utama itu dua sisi lidah. Yang ujung lidahnya itu untuk membantu ya, dia hanya sentuh saja, seperti lam makhrajnya itu. Kalau yang dua sisi lidahnya, mau yang kanan, mau yang kiri, kalau kita melihat pada bait Al-Jazari, "Ladrosa min aisara aw yumnaha." Jadi bod itu ketika disentuhkan dua sisi lidah, wadud min hafati izwaliyah, ladrosa min aisara aw yumnaha, itu dia sudah pasti dua sisi lidahnya nyentuh ke gigi geraham bagian atas. Ya, bagian atas. Jadi ketika disebutkan bod, 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 kan ini sudah huruf tebal juga, ingat pangkal lidahnya naik, ingat ya. Pangkal lidahnya di sini naik, ini contoh lidah, ini ujung, ini sisi lidah, ini pangkalnya. Bod, bo. Jadi pilih ya, mau yang kanan mau yang kiri, dua-duanya boleh pilih teman-teman. Ini pangkal, naik gini, baru ini nyentuh, set. Jadi silahkan teman-teman naikkan dulu pangkal lidahnya, jadi kerasa naik lah. Baru sentuhkan di sini, posisi lidahnya. Baru di sini yang ujungnya, nyentuh ke bagian gusi-gusi yang di sini, kayak lam. Nah, jadi kalau dipraktekkan seperti ini. Kalau menggunakan dua-duanya. Kalau yang kanan doang, hmm. Ya, yang kiri juga sama seperti itu. Jadi ketika dipraktekkan, bo. Nah, bo. Nah, seperti itu ya. Praktekkan. Ingat yang dominan akan terasa adalah sisi lidahnya. Karena yang sisi lidahnya itu menekan dengan lunak ke bagian gigi geraham atas. Jadi ketika diucapkan tidak boleh sampai dia tidak menekan ke sana. Nah, maka ketika disebutkan selalu, kesalahan-kesalahan umumnya adalah menukar dengan huruf dal jadi tipis. Jadi yang dominannya adalah ujung lidah. Dadada, ya, dodo, dididi, dududu. Nah, itu salah. Karena bod itu tebal. Nah, cuman memang suara yang mungkin agak-agak mirip itu dengan dal. Maka ketika di sini ya teman-teman ingin mengucapkan huruf bod dengan benar, maka makhrajnya pindahkan dahulu. Yang dominan itu menggunakan sisi lidah. Jadi jangan sampai dia menggunakan ujung lidah, ya. Jadi yang ujung lidahnya itu hanya menyentuhkan saja seperti biasa. Kalau lihat kepada gambarnya tuh, yang warna kuning di sana ada, nah ini kuning. Nah, ini kuning ya. Nah, itu dia biasa saja menyentuh. Jadi jangan sampai dia pengucapannya si bodnya itu tidak tepat. Oke, kita praktekkan. Ingat ya, dominannya kuncinya di sisi lidah. Ya, kena ke gigi geraham bagian atas. Tebal. Bu, bo, boy. Bu, bo, boy. Sudah ada warna yang seperti ini ya, maka harus dipanjangkan. Bo, boy, bu. Bu, boy, bo. Nah, perbedaannya bod dengan huruf yang lain, bod itu punya sifat rokhawah mengalir. Maka ketika diucapkan, bod tidak boleh dalam keadaan sukun ataupun tasdid berhenti suaranya. Harus mengalir. Jadi bukan mantul, bukan pula berhenti, tapi mengalir. Eld. Dengerin yang baik-baik. Eld. Id. Ud. Eld. Id. Ud. Seperti itu. Nah, gak boleh menjadi eld. Id. Nah, itu gak boleh. Kemudian gak boleh juga menjadi ab. Id. Ud. Nah, itu salah. Ingat ya, harus yang benar. Eld. Id. Ud. Nah, itu ya. Kemudian yang ke berikutnya, tasdidkan alir, baru ke harokat. Elbow. Jangan terputus. Elbow. Salah. Yang benar, elbow. Yang kasar pun sama. Ilboy. Ubu. Nah. Bobo. Boydobu. Bu. Boydo. Yabo. Yiboyi. Buyaboy. Yuboyu. Boja.
Jabodi, idboiju, ujibo, shabo, shidboyi, yudju, dushiya. Nah, untuk para pengajar sama ya. Untuk bod di sini yang paling tekan adalah ketebalannya dulu. Harokatnya juga sama, itmamul harokatnya masih ingat. Kalau dalam huruf-huruf yang tebal seperti ini, maka ketika kasroh tidak boleh senyum lebar, tapi senyumnya sedikit. Ya, bukan bukan ya. Biasa saja. Kemudian dalam segi sukun dan tasdid, karena bod ini bukan huruf yang memantul, maka tidak boleh memantul, dialirkan. Tidak boleh berhenti juga, ya langsung seperti syiddah gitu ya, berhenti suaranya tidak boleh, tapi rokhawah mengalir. Kemudian terpenting, tidak boleh seal bodnya tertukar dengan huruf yang lain. Contohnya seperti huruf zo ataupun dal. Itu yang terpenting. Alhamdulillah. Masuk kepada huruf berikutnya ya, yakni huruf lam. Nah, kalau lam ini adalah makhraj yang hafalannya agak panjang memang. Adana hafatul lisan ila muntaha tarafihi. Ujung tepi lidah sampai ke ujung lidah. Maka pengucapan huruf lam ini, dia tidak boleh dalam keadaan si lamnya ya, jadi kayak apa namanya, lidahnya keluar, karena beda dengan yang diucapkan di beberapa mungkin words di bahasa Indonesia itu tidak tidak sama ya. Tidak sama katanya dengan di Indonesia. Jadi ada orang yang ngeledek kayak lidahnya keluar, itu salah. Itu salah ya. Biasa saja. Kalau lam itu di dalam. Jadi melingkar dia. Contoh seperti ini. Jadi setengah lingkaran, lidah kita dibentuk setengah lingkaran, kemudian disentuhkan ke gusi-gusi keras bagian atas. Lam, 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 la 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 la. Nah, seperti itu ya pengucapannya. Yuk kita praktekkan. Lulali. Ingat panjang pendek? Lalilu. Lulila. Ah, di sini sudah agak mengalir huruf lam. Jadi ketika disukunkan tidak boleh dia dalam keadaan cepat al-il-ul. Salah ya, harus al-il-ul. Nggak boleh al-il-ul. Tapi al-il-ul. Nah, di sini sudah ada huruf-huruf yang dia tebal. Ingat ya. Nanti kita akan lihat tebal dan tipisnya di mana. Dalam catatan. Alla, ulu, illi, lillahi. Nah, dilihat di sini. Nah, kalau ada lafaz Allah, hanya lafaz Allah yang sebelumnya berharokat fathah seperti ini ataupun dhammah, maka dia dibaca dengan tebal. Jadi itu boleh Allah atau ullah. Dan kalau lafaz Allah itu bentuknya seperti ini, tidak menggunakan fathah berdiri, pakainya fathah biasa, tetap saja dibaca panjang dimanapun lafaz Allah. Kalau tulisannya ditulis dengan pendek, tetap dibaca dengan panjang. Allahu, bukan Allahu. Ingat ya. Allahu. Ullahi, bukan ullahi. Ingat ya. Ullahi. Dua harokat, jangan terlalu panjang. Jangan Allahu. Tidak boleh ya. Kemudian di sini ingat ya. Ini kan fathah. Jadi kalau sebelumnya fathah, kemudian bertemu dengan lafaz Allah ditasdidkan, maka dia tebal. Alallahi. Nah, kemudian di sini ada kasroh. Maka kalau kasroh baru dia tipis. Yang ingat ya, yang tebal hanya dua tadi. Lafaz Allah sebelumnya berharokat fathah ataupun dhammah. Kalau yang kasroh maka dia tipis. Bismillahi halaka ughliqa dolal kallabal qala dolli lalabo dolla bala yalla balayya. Nah, ingat teman-teman di sini sudah ada campuran kayak doli, lala, bo. Jangan terbawa-bawa tebal. Mulai dilatih dari sekarang untuk guru-guru ya. Jadi yang sampai pengucapan di sini ada bod, ada lam, dia tercampur. Jadinya ikutan-ikutan tebal gitu. Jadi di sana kan ada kata bolal, jadinya
bolol, nggak boleh, tapi bolal, langsung suruh buka mulutnya sambil senyum sedikit, bolal, gitu ya. Sama juga dengan di bawahnya, di sini ada du, tebal tuh du-nya, maka lamnya langsung tipis ketika tasdid, bolli, nah itu ya. Bola. Jadi langsung tipis-tipiskan seperti itu ya. Jadi jangan sampai mempengaruhi huruf-huruf yang dia tidak tebal. Itu barangkali part yang ini jadi cirinya yang pertama, lamnya tidak boleh tertukar antara tebal dengan tipis, hanya yang tebal dalam lafaz Allah yang sebelumnya fathah dengan dhamma. Kemudian kalau kasroh dia tipis, lihat panjang pendeknya jangan sampai dia afwan ya, panjang pendeknya tertukar karena sudah ada warna-warna yang ungu di situ. Kemudian jangan sampai huruf yang disebutkan di sini huruf lamnya dia terlalu apa? Nah, terlalu keluar lidahnya. Tidak boleh keluar lidahnya, di dalam saja. Tidak boleh ya. Lala, tidak boleh, tapi lala di dalam. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, cukup ya untuk part kali ini. Nanti kita masuk di huruf yang berikutnya. Assalamualaikum.